Salam, Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali di Triparti kita di bulan Januari ini tahun 2023 di minggu kelima. Sharing kita judulnya adalah Mengenal Allah Seutuhnya, yang terambil di ayat pokok Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat rujukan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Di ayat yang kita baca tadi di Filipi 3 ayat 10 sampai 11, ini adalah kerinduan dari Rasul Paulus yang menghendaki Rasul Paulus mengenal Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Atas anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenal Allah lewat alam semesta, pribadi Allah di dalam Yesus Kristus, dan cara Allah mendidik kita lewat Roh Kudus. Namun kebanyakan orang-orang percaya mengenal Allah inginnya dalam kondisi yang nyaman, atau doa-doa yang terjawab sesuai keinginannya. Namun di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar mengenal Allah seperti yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana mengenal Allah seutuhnya? Ini adalah kerinduan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita perlu meneladaninya. Yang pertama, mengenal melalui kuasa kebangkitan Kristus. Kalau ada kata kebangkitan, berarti sebelumnya ada peristiwa kematian. Kita tahu Yesus mati untuk mengalahkan dosa. Kebangkitannya memberi perubahan baru bagi orang-orang yang telah menerima pengampunan atas dosanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perlunya kita mematikan keinginan-keinginan yang bersifat kedagingan, yang kadang masih muncul di dalam diri kita. Perlunya mengubur dalam-dalam keinginan daging dan bangkit dengan pribadi yang baru. Maksudnya adalah jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perasaannya tumpul dan maunya menyerahkan diri kepada hawa nafsu kedagingan. Yang kedua, bagaimana mengenal Allah seutuhnya, yaitu mengenal melalui persekutuan dalam penderitaan Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus meneladani Yesus, di mana Yesus rela mati karena taat kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Dia rela menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit. Sebagaimana Rasul Paulus telah meneladani Yesus, kita pun harus demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu meneladani kehidupan Yesus dan Rasul Paulus yang rela menderita untuk tugas dalam pelayanannya. Dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara akan memproses pengenalan yang kuat akan Allah. Kenapa kerinduan Rasul Paulus mengenal Allah melalui persekutuan dalam penderitaan Kristus? Karena dia tahu
tujuan akhirnya, yaitu surga. Dan jalannya hanya satu, lewat Yesus Kristus. Terima kasih, itulah yang bisa saya bagikan, bagaimana kita bisa mengenal Allah seutuhnya. Selanjutnya, pesan yang harus disampaikan, rela menanggalkan kepentingan pribadi sebagai upaya sungguh-sungguh mengenal Allah. Berkat jika melakukan, Bapak Saudara, kita semakin dalam mengenal Allah. Akibat jika tidak melakukan, kita akan jauh dari mengenal Allah. Kita akan masuk kepada sharing. Sebelum kita masuk kepada sharing, saya akan bacakan ayatnya kembali, Bapak Saudara. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pertanyaan yang pertama, Bapak Saudara, sharingkan pengalaman perubahan sikap hidup saudara sebagai bukti telah mengenal Allah. Yang kedua, sharingkan pengalaman saudara di tengah beban berat dalam hidup saudara, tetap bersungguh-sungguh berupaya mengenal Allah. Ada proyek ketaatan di minggu depan, ya, bisa dihidupi, mengikuti proses mengenal Allah seutuhnya dengan menanggalkan keinginan daging. Ya, saya ulang, proyek ketaatannya adalah mengikuti proses mengenal Allah seutuhnya dengan menanggalkan keinginan daging. Ya, setelah diskusi, setelah sharing Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Bapak Ibu Saudara berdoa untuk pokok-pokok doa. Yang pertama, gereja Tuhan dan seluruh pemimpin serta jemaat Ebenezer dan Sion Community. Yang kedua, berdoa untuk gembala jemaat Bapak dan Ibu Pendeta Paulus K. Baskoro dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarganya. Untuk yang ketiga, berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan kota Semarang. Yang keempat, berdoa untuk kegerakan triparti di Ebenezer Community Church dan Sion Community Church. Terus ada multiplikasi baik dari sisi hidup yang semakin berkualitas rohaninya, semakin mengenal Tuhan, dan bermultiplikasi dari sisi jumlah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri triparti Bapak Ibu Saudara semua, doa berkat bagi keluarga yang ketempatan. Ya. Di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Silakan bertriparti dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Salam worship.